Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Syafitri, Prodi PIAUD semester 5 dengan NPM 1901040014. Baiklah, di sini saya akan membuat video One Day Become a Lecturer dengan yang diajukan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Zuliana, MPMI, yang saya sudah pilih judulnya yaitu Perkembangan Pemikiran Manusia. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan pemikiran manusia yang di dalamnya terdapat pengetahuan atau knowledge, yang kedua ilmu sains, dan yang ketiga filsafat. Pengetahuan atau knowledge yaitu hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, seperti mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil dari keingintahuan manusia dengan suatu subjek yang ingin diketahuinya. Pada hakikatnya, manusia memahami secara sederhana apa itu pengetahuan. Namun, yang menjadi masalahnya, tidak semua manusia dapat mendefinisikan dengan baik pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu. Karena sebenarnya pengetahuan itu timbul karena manusianya sendiri yang mencari tahu. Ilmu kadang memiliki makna sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang setelah ia mempelajarinya. Sementara pengetahuan adalah apa yang diketahuinya. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa yang lalu. Memang Islam sebagai sebuah agama mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah pengetahuan dan dengan akal pikiran, juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam waktu sekitar 5 abad lebih. Bersamaan dengan itu, orang-orang Barat berada di alam kegelapan atau kebodohan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang secara pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Berkembangannya ilmu pengetahuan ini didahului oleh penerjemah buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Bait al-Hikmah di Baghdad. Ilmu-ilmu yang dicakup dalam perkembangan ini adalah ilmu kedokteran, matematika, fisika, mekanik, botanika, optika, astronomi, di samping filsafat dan logika. Karya yang diterjemahkan adalah karangan Galinos, Hippokrates, Ptolemeus, Euclid, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ilmu sains. Sains dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ilmu. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu atau sains. Zainuddin Sardar berpendapat bahwa ilmu atau sains adalah cara mempelajari alam secara objektif dan sistematika, serta ilmu merupakan suatu aktivitas manusia. Islam adalah agama yang memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memperhatikan alam semesta dan menelitinya. Hal ini diantaranya
disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl dari ayat 11 sampai 12 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wasakhkhara lakumul laila wan-nahara wasyamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatum bi amrih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kaum dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Dan pada ayat kedua, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Itu dia surah dari An-Nahl ayat 11 sampai 12. Banyak hal yang baru disadari oleh para ilmuwan kontemporer bahwa fakta-fakta ilmiahnya telah diketahui umat Islam sejak 14 abad yang lalu. Banyak juga para ilmuwan yang mereka harus menyerah saat melakukan penelitian ilmiahnya. Ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Banyak pula para pakar medis harus menyerah kalah, lemah dan tak berdaya menangani penyakit pasiennya. Dan ternyata mereka dengan mudah sembuh dengan terapi ibadah. Sesuatu yang bagi ilmuwan dianggap sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah dijangkau akal manusia, dengan sebenarnya Islam menjelaskan dan memberikan solusinya. Sains dalam secara mandiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan sains pada umumnya. Sains Islam menelaah watak fenomena, kausalitas, hubungan antara berbagai bentuk objektif mulai dari macam-macam mineral hingga tumbuhan dan hewan. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu filsafat atau filosofi. Filsafat pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian Islam dapat dideskripsikan dalam dua pola, yaitu yang pertama, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarahnya dengan menggunakan paradigma dan metodologi disiplin filsafat. Yang kedua, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang selanjutnya dilaksanakan dalam praktek-praktek keagamaan. Dalam kajian Islam,
Berpikir filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami agama Islam dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama Islam dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.